seem like the type to love or leave and disappear right after the song. So give me the night to show you and hold you. Don't leave me out here dancing alone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatu wa salaman ala rasulillah. Ananda sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan menjelaskan bagaimana cara menyelenggarakan jenazah, khususnya memandikan jenazah. Namun sebelumnya kami akan menjelaskan pada Ananda bahwa jenazah itu adalah jasad atau orang yang telah meninggal. Hukum memandikan jenazah adalah fardu kifayah. Adapun kewajiban orang muslim terhadap muslim yang lainnya ketika meninggal dunia ada 4 hal. Yang pertama, memandikan jenazah. Yang kedua, mengkafankan jenazah. Yang ketiga, menyolatkan jenazah. Dan yang keempat, menguburkan jenazah. Syarat-syarat mayat yang wajib dimandikan yaitu yang pertama, mayat itu adalah seorang muslim, bukan kafir. Dan yang kedua, ada sebagian tubuh mayat yang dapat dimandikan. Selanjutnya, bukan bayi yang keguguran dan lahir dalam keadaan sudah meninggal. Dan yang keempat, bukan mati syahid. Adapun syarat-syarat orang yang memandikan jenazah, yang pertama yaitu muslim, berakal dan baligh. Yang kedua, berniat untuk memandikan jenazah. Yang ketiga, jujur dan soleh. Dan yang keempat, dapat dipercaya atau amanah. Nah, selanjutnya orang-orang yang memandikan jenazah. Jika jenazahnya itu laki-laki, maka yang memandikan adalah yang pertama, orang yang diwasiatkannya. Ketika mayit masih hidup, dia mewasiatkannya kepada seseorang laki-laki untuk melaksanakan fardu kifayah memandikan jenazahnya. Maka kita dahulukanlah dia. Kemudian yang kedua, bapak atau kakek atau keluarga laki-laki terdekatnya. Nah, kemudian muhrimnya atau istrinya. Jika jenazahnya itu perempuan, maka yang memandikan yaitu ibunya, neneknya, kemudian keluarga terdekat dari pihak perempuan yang perempuan juga, dan suaminya. Selanjutnya, ada hal-hal yang perlu kita siapkan saat memandikan jenazah tersebut. Nah, yang pertama adalah tempat untuk memandikan jenazah. Nah, biasanya tempat itu seperti meja tapi ada bolong-bolongnya supaya kotoran dapat keluar dengan mudah. Kemudian yang kedua, ember. Ember kita gunakan untuk tempat atau wudhu atau wadah air yang digunakan untuk memandikan jenazah. Nah, selanjutnya air. Air bisa kita letakkan dalam ember atau langsung dari selang. Kemudian gayung. Gayung kita gunakan untuk mengambil air. Selanjutnya kapas. Kapas atau katembat. Kapas dan katembat ini kita gunakan untuk menggosok lubang hidung atau kuping dan kotoran-kotoran yang ada di wajah jenazah. Nah, selanjutnya kapur barus. Tapi kapur barus itu harus kita iris dahulu, kita tumbuk dahulu, kita haluskan, baru kita beri air. Nah, selanjutnya daun bidara atau kita bisa menggunakan jeruk purut. Nah, buah jeruk purut ini harus kita gunakan parutan untuk menghaluskan jeruk purut tersebut, baru kita letakkan dalam wadah seperti ini dan kita beri air. Nah, kemudian kain penutup mayat. Artinya, jenazah ini tidak boleh kita lihat auratnya. Kemudian handuk. Handuk kita gunakan untuk mengelap jenazah ketika jenazah sudah dimandikan. Nah, kemudian sabun. Sabun boleh kita gunakan sabun batang, tetapi sabun batang ini harus kita haluskan dahulu. Akan lebih baiknya
akan lebih baik lagi jika kita menggunakan sabun cair. Nah, selanjutnya kita bisa gunakan juga shampoo untuk membersihkan mayat tersebut. Nah, adapun cara memandikan jenazah, yang pertama kita letakkan mayat di tempat mandi yang sudah kita siapkan. Inilah tempat mandinya dan tempat ini sebaiknya berlombang-lombang sehingga kotoran tersebut bisa turun. Kemudian air bersih dalam ember. Terus kita gunakan, kemudian sabun cair tadi, kemudian kapur barus. Nah, selanjutnya kita istinjakan dulu jenazah tersebut. Nah, dalam mengistinjakan jenazah, kita tidak boleh melihat aurat jenazah, harus kita tutup, tidak boleh langsung. Maka mengistinjakan jenazah sekurang-kurangnya ada 4 orang. Tidak langsung tangan kita mengenai aurat jenazah, tapi harus menggunakan alasnya, alas dari dalam. Kita gosok-gosok dari dalam, tetapi air tetap dialirkan. Nah, harus kita istinjakan. Nah, kemudian mayit kita dudukkan sedikit, angkat sedikit kepalanya, kemudian air tetap disiram kepada jenazah tersebut sambil kita gosokkan baik di kubulnya maupun di duburnya dan dari bawah. Terus kita bersihkan. Kemudian selanjutnya kita bersihkan gigi-gigi jenazah. Harus kita bersihkan. Nah, pelan-pelan. Lalu lubang hidungnya juga kita harus bersihkan. Selanjutnya telinganya juga harus kita bersihkan. Nah, kita juga bisa menggunakan kapas untuk membersihkan kotoran-kotoran jenazah tersebut. Terus disiram air. Nah, setelah bersih semuanya, maka barulah kita siramkan air kepada jenazah mulai dari kepala sampai ke kaki. Nah, setelah bersih semuanya, maka barulah kita siramkan air kepada jenazah mulai dari kepala sampai ke kaki. Kemudian kita pasanglah niatnya. Jika jenazah tersebut laki-laki, maka niat yang dilafazkan adalah nawaitu rusla lihadal mayyiti fardul kifayati lillahi ta'ala. Jika jenazahnya perempuan, maka niat yang dilafazkan adalah nawaitu rusla lihadihil mayyitati fardul kifayati lillahi ta'ala. Nah, kemudian barulah kita siramkan air dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Kita siram terus air, sunnah siram sampai 3 kali. Kemudian kita siram yang di bagian kanan, di sebelah kanan mayit 3 kali. Kemudian kita lanjutkan menyiram yang sebelah kiri 3 kali. Nah, kemudian kita miringkan jenazah. Kita miringkan jenazah ke sebelah kiri. Kemudian siram air dari bagian belakang dengan sunnah 3 kali.
Selanjutnya, kita miringkan jenazah ke sebelah kanan dan kita siram dari bagian belakang. Selanjutnya, kita miringkan jenazah ke sebelah kanan dan kita siram dari bagian belakang. Dalam menyelenggarakan jenazah ini, kita tidak boleh kuat-kuat, keras-keras meskipun sudah meninggal, tapi harus kita jaga. Kemudian kita siramkan kembali dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki menggunakan sabun. Kita gosok-gosok ke badan jenazah sambil disiram terus. Dan tangannya juga kita bersihkan, kita sabuni terus bagian badan sampailah ke kaki jenazah. Kemudian air kapur barus. Air kapur barus kita siramkan ke jenazah. Kemudian air daun bidara. Air daun bidara kita sirami kepada jenazah tersebut agar jenazah tersebut tidak mudah dikerumuni binatang-binatang seperti semut dan sebagainya. Nah, selanjutnya kita lakukan wudhu kepada jenazah tersebut. Nah, dalam melakukan wudhu ini sama seperti kita melaksanakan wudhu ketika kita masih hidup. Nah, tapi niat untuk mewudukan jenazah ini adalah nawaitul wudu'a li hadzal mayyiti lillahi ta'ala jika jenazahnya laki-laki. Namun, jika jenazahnya perempuan, maka niatnya adalah nawaitul wudu'a li hadhil mayyitati lillahi ta'ala. Barulah kita wudukan jenazah tersebut. Baiklah, cukup sekian dari video kami. Semoga video praktek kami membuat Ananda sekalian bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Nah, ini kain jenazahnya. Yang kain untuk penutup jenazah ini kan dalam keadaan basah, maka harus kita ganti dengan kain yang sudah kering.
ليتك معنا تهدينا سبيلا ينفعنا، ليتك معنا ما كنا ضللنا أو ضعنا، ليتك معنا بزماننا يا رسول الله. ليتك معنا نشبع نظرا حين نراك، ليتك معنا ونصلي وراءك نلقاك، ونقبل كفيك ونسعد. ليتك معنا نروي لك عما يوجعنا، ليتك معنا لتبوح إليك مدامعنا، وننال برفقتك الجنة ونعيم المولى في علاه. ليتك معنا بزماننا يا رسول الله. ليتك معنا تهدينا سبيلا ينفعنا، ليتك معنا ما كنا ضللنا أو ضعنا، ليتك معنا بزماننا يا رسول الله. ليتك معنا نشبع نظرا حين نراك، ليتك معنا ونصلي وراءك نلقاك، ونقبل كفيك ونسعد. ليتك معنا نروي لك عما يوجعنا، ليتك معنا لتبوح إليك مدامعنا، وننال برفقتك الجنة ونعيم المولى في علاه. ليتك معنا بزماننا يا رسول الله. ليتك معنا تهدينا سبيلا ينفعنا، ليتك معنا ما كنا ضللنا أو ضعنا، ليتك معنا بزماننا يا رسول الله. ليتك معنا نشبع نظرا حين نراك، ليتك معنا ونصلي وراءك